dipersembahkan oleh Assalamualaikum pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun berada. Kali ini kita kembali lagi di podcast Ruang Publik oleh DPRD Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas isu penting yang banyak terjadi baru-baru ini, yakni tentang transportasi inklusif. Nah, untuk pemirsa yang penasaran apa sih transportasi inklusif itu? Apa inklusif itu? Kita akan membahasnya bersama bintang tamu kita yang sangat informatif dan sangat sibuk ya, untuk mengundangnya susah sekali. Assalamualaikum Gus Tamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sevina, alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah ya Gus ya. Terima kasih atas undangannya. Saya yang terima kasih nih Gus sudah meluangkan waktunya buat datang ke podcast Ruang Publik ya. Gus, untuk kita langsung aja ke topik ya Gus, karena saya sudah penasaran sekali gitu tentang apa sih transportasi inklusif itu Gus sebenarnya. Jadi istilah transportasi inklusif itu memang belum lama. Artinya belum lama itu setelah pemerintah mulai kemudian merekonstruksi kembali tentang bagaimana menjadikan transportasi publik itu andalan untuk masyarakat. Sehingga kemudian kira-kira narasinya adalah begini, ya transportasi adalah sebuah sistem yang bisa dijangkau oleh semuanya tanpa terkecuali. Karena sekali lagi jalan itu adalah jalan kita, bukan jalanmu, bukan jalan kau, tapi adalah jalan kita. Sehingga gampangnya kira-kira kalau kemudian ada pengusaha yang kemudian bikin bus untuk jasa transportasi umum, maka busnya juga harus ramah terhadap difabilitas, menyediakan tempat khusus ketika ada orang yang berkebutuhan khusus untuk kemudian memanfaatkannya. Bisa dibilang itu mencakup berarti ibu hamil, anak-anak, orang tua gitu ya Gus. Ya tentunya regulasi yang mengaturnya seperti itu, bahkan itu ada undang-undangnya itu. Berarti sudah ada kebijakannya sendiri ya Gus ya. Jadi undang-undang itu adalah regulasi yang mengikat, sehingga supaya komitmen itu tidak pudar, maka dibuatlah regulasi yang namanya undang-undang itu. Nah, komitmen ini butuh yang namanya konsepsi. Konsep itu adalah cara. Nek wis mikirnya adalah transportasi inklusif, caranya apa? Ya pemerintah harus hadir. Hadir bagaimana kemudian diterima oleh masyarakat cara hadirnya. Terus seperti apa kemudian implementasi pelaksanaan di lapangannya. Nah, pola-pola inilah kira-kira yang harus kita diskusikan dan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa di Jawa Timur telah ada upaya untuk jasa transportasi untuk semuanya tanpa terkecuali. Oke, jadi kalau bisa dirangkum sebenarnya inklusif itu yang merangkul semua kalangan gitu ya Gus ya. Bisa memanfaatkan. Jadi transportasi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh Semua kalangan. Ya. Karena pada dasarnya tadi kan transportasi memang untuk semuanya gitu. Tapi sekali lagi ini adalah transportasi publik, transportasi publik, umum. transportasi umum. Jangan sampai kemudian bukan inklusif tapi eksklusif, maka akan salah lagi nanti. Ya. Kalau gitu undang-undang sendiri ini yang mengatur lebih tepatnya ke membahas tentang disabilitasnya itu sendiri atau tentang transportasinya itu sendiri Gus sebenarnya? Ya tentu yang umum ya, yang umum adalah menjadikan satu dasar kebijakan. Tetapi jangan lupa ketika kita bicara mayoritas masyarakat, tentu yang minoritas harus terakomodir, harus terakomodasi. Itulah yang kemudian kalau tema malam ini diskusinya adalah transportasi inklusif, maka menurut kami adalah yang paling tepat adalah transportasi yang lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Negara, pemerintah itu hanya sebatas untuk memberikan fasilitas. Tapi lanjut tidaknya bahwa transportasi publik itu menjadi andalan buat semuanya, itu tergantung bagaimana masyarakat menerimanya. Tapi juga tergantung pula bagaimana pemerintah menjaga konsistennya itu. Nah, ngomong-ngomong nih Gus Tamim ya, Gus Tamim kan sebagai wakil ketua Komisi DPRD Jawa Timur, betul ya? Itu kan menangani tentang pembangunan transportasi dan infrastruktur gitu, bukan Gus, betul ya? Iya. Apakah ini agak sedikit itu sih Gus, selama menjabat ya Gus ya, apa evaluasi yang sangat
menjadi pokok Gus, yang ini harus segera diperbenarkan gitu, perbarui gitu? Hari ini menurut saya dari hasil perjalanan saya dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi kedewanan, kan DPR ini bukan eksekutor, eksekutornya eksekutif, eksekutifnya Ibu Gubernur dan seluruh perangkatnya. Kami kalau toh ada budgeting kaitan dengan anggaran, itu pun ya hanya sebatas kebijakan, membahasnya bersama dengan tim anggaran yang itu menjadi kepanjangan dari Ibu Gubernur. Nah, baru kemudian di kami ada yang namanya fungsi legislasi. Nah, dari sinilah kemudian aspirasi ini harus betul-betul tertampung dengan baik. Dan kita juga tidak mungkin akan menerima aspirasi secara keseluruhan. Maka perlu kemudian ada skala prioritas. Nah, kalau judulnya, temanya adalah transportasi inklusif, maka ya yang perlu dilayani dengan jasa transportasi adalah tentu kota-kota yang banyak penduduknya. Kalau kita bicara transportasi atau moda pilihan rakyat atau pilihan masyarakat di daerah yang terlalu jauh dan jauh dari hunian masyarakat, ya siapa yang mau memanfaatkannya? Maka kemudian dimulailah dari ring ibu kota provinsi, Kota-kota Surabaya besar dan sekitarnya. Ya harapannya dari pilot project yang ada di Surabaya dan sekitarnya ini, gerbang Kertasusila ini, harapannya ada namanya kemudian nanti Lingkar Wilis, kemudian Malang Raya. Nah, bila perlu nanti tidak kemudian koridor berapa itu yang kemudian Transjatinya masuk ke Bangkalan, tapi bisa jadi Madura Raya nanti. Wah, Madura Raya. Ternyata rekonstruksi pemikiran pemerintah ini jadi kemudian diterima oleh masyarakat, pengusahanya juga kemudian menerima, ketika ada yang namanya kepastian kapan berangkatnya dan kapan kepastian sampainya, dan bahwa transportasi itu aman untuk kita semua. Untuk semuanya, bisa diakses semuanya dan aman untuk semuanya. Nah, itulah tugas pemerintah dalam bentuk yang namanya fasilitasi. Berarti saat ini fokus dari pemerintah itu sendiri di kota-kota besar yang banyak yang membutuhkan gitu ya, Gus? Ini hanya sebatas untuk memulainya. Memulai. Tetapi harapannya kemudian nanti Malang Raya akan, perkara polanya kemudian ternyata karena Malang mungkin pendapatan asli daerahnya berkecukupan, sehingga untuk Malang Raya tidak perlu Transportasi umum. dengan subsidi seperti di Jawa Timur. Ya lebih bagus itu. Tapi yang lebih bagus lagi adalah bagaimana ada kolaborasi. Pernah saya sampaikan bahwa kesadaran orang untuk kemudian memilih moda transportasi umum yang di dalamnya ada transportasi inklusif, transportasi yang untuk semuanya tanpa terkecuali, itu sekali lagi pemerintah hadir dengan sistemnya, pihak ketiga kemudian hadir dengan armada yang standar sesuai dengan kata inklusifnya, tapi kemudian jangan lupa rakyat harus kemudian merubah mindsetnya, pentingnya untuk kemudian beralih ke moda transportasi publik. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya perjalanan ini butuh yang namanya jalan. Sehingga Dinas Perhubungan tidak sendiri, maka harus juga kemudian sambung gayuh dengan dinas yang terkait dengan jalan dan jembatan. Katakan PU Bina Marga, yang kemudian harus membangunnya dengan intent. Bagaimana kemudian perawatan pemeliharaan jalannya bisa secara intent kemudian dilaksanakan. Tepat waktunya sudah, modanya sudah, subsidinya juga sudah, masyarakatnya mindsetnya sudah mulai berubah. Tapi nek kemudian jalannya banyak yang berlubang, maka kemudian sampainya di tempat tujuan juga tidak akan tepat waktu lagi. Betul sekali. Sama dengan pada diskusi yang kemarin itu, maunya masyarakat yang kelaluan moda umum ini atau transportasi umum ini, di setiap desa dibikin halte. Nah, kalau kemudian dengan jarak yang hanya 40 kilo harus berhenti 40 kali semisal, ya tentu orang akan kembali kepada moda atau kendaraan pribadi. Terlalu lama ya waktunya akhirnya, Gus ya.
karena sering berhenti itu Nah, tadi. mengkolaborasi dengan membalance, menyeimbangkan antara perencanaan pemerintah dengan apa yang dimau oleh warga, yang sehingga merubah mindset warga untuk bersama-sama dengan mimpi pemerintah, ini juga butuh waktu. Betul sekali. Tapi asalkan kemudian ada kata partisipasi dan gotong royong, saya optimis semuanya akan terselesaikan dengan baik. Wih, keren sekali Gus. Kelihatan sekali jawabannya ini berdasarkan pengalaman dari 2 dekade menjabat ya Gus ya. Berkecimpung di dunia politik pemerintah gitu ya Gus. Jadi Ya kan tiap perhatiannya. hari itu ada aspirasi yang masuk. Betul. Misal sekarang, moda yang paling aman itu adalah kereta api. Kereta api. Betul memang. Tepat waktunya iya, kenyamanannya iya. Tetapi bahwa karena jumlah penduduk semakin banyak, sementara palang pintu tidak kemudian karena di peta perkereta apian memang dari dulu zaman Belanda sudah ada. Ini yang menjadi domainnya pemerintah pusat, yang ini ada palang pintunya. Saya sepakat dengan itu. Tapi kan ternyata hari ini banyak yang kemudian lalu lalang jalan yang melintas di rel kereta api yang ternyata penduduknya juga padat. Berbahaya gitu ya. Nah, Gus ya? dari situlah kemudian kita menyampaikan kepada pemerintah Jawa Timur perlunya untuk kemudian berbagi rasa menuju yang namanya keamanan tadi itu. Dan Betul. keselamatan tentunya. Maka pemerintah provinsi punya program membangunkan jalur lintas berkereta apian. Hanya sebatas membangun saja palang pintunya, tapi kemudian yang menjaganya, yang merawatnya adalah kabupaten dan desa atau kelurahan. Alhamdulillah ini bagus. Jadi ada kolaborasi, elaborasi antara pemerintah gitu ya. Yang terpenting adalah keberlangsungannya, Keberlangsungannya. kontinuitasnya. Jangan sampai kemudian perencanaan yang baik Terus berhenti karena bicara udah kata yang namanya moda inklusif, iya, tapi tidak berkelanjutan, maka akan dirugikan dari sisi yang lain. ngerasa sudah berhasil, sudah puas, melupakan tentang continue itu tadi ya Gus ya. Lebih daripada itu, Safina dan masyarakat Jawa Timur seluruhnya yang berbahagia, upaya untuk merekonstruksi tentang bagaimana transportasi publik yang inklusif ini luar biasa. Kita ini punya banyak tempat-tempat, punya aset yang luar biasa. Terminal-terminal yang tipe B yang sudah jadi terminal hantu. Sayang sekali ya. Orang Sayang tidak sekali. tidak lagi ada komunitas yang kemudian lalu lalang di situ. Nah, dengan merekonstruksi yang namanya transportasi inklusif ini, toh ternyata akhirnya terminal kita kemudian bisa hidup. Bisa Artinya tidak difungsikan sekedar kembali. bahwa ini adalah jalan kita semua, tapi ada akibat pemberdayaan ekonomi, dibukanya kembali lapak-lapak. Sehingga, Pedagang. nah itulah yang kemudian sustainable itu yang disebut dengan tidak sekedar transportasinya, tapi kemudian ekonominya, Jadi dan dibalik banyak hal yang kemudian akan bangkit. Jadi dibalik dari transportasi itu sendiri itu ada banyak rantai yang akhirnya membangunkan kembali, salah satunya ekonomi itu juga ya Gus Ya ya. tidak sekedar itu, bagaimana populasi udara, Oh itu juga harus bagaimana dengan dipertimbangkan. kemacetan, dan Iya, diminati loh. betul. Sekali lagi diminati loh. Artinya walaupun toh transportasi untuk semuanya ini belum kemudian mengakomodir sesuai dengan katakan undang-undang tentang disabilitas, baru 30% kalau tidak salah rilis yang terkini bahwa halte-halte ini kemudian ramah kursi roda, ramah dengan disabilitas, tapi itu pun sudah luar biasa apresiasi masyarakat. Betul. Karena sudah ada kemajuan ya Gus ya. Yang penting konsisten. Konsisten. Selagi masih ada kata disiplin, bahasane wong Jawa tenanan, lek ngurusi, maka dipastikan rakyat akan kemudian membersamainya. Betul. Memang disiplin diperlukan di berbagai aspek ya Gus ya. Betul. Tapi kalau saya boleh tahu nih, kenapa kok tiba-tiba isu inklusif ini tiba-tiba kok ramai dibicarakan gitu? Ada apa ya Gus ya? Harus kita mulai. Oh, harus dimulai. Harus kita mulai bahwa ini adalah transportasi kita.
ini adalah andalan kita. Kalau toh kemudian negara ini maju adalah negara kita. Betul. Sehingga sama rasa sama rata ini harus kita wujudkan menjadi mindset rakyat pada klaster yang paling bawah sekalipun. Sehingga mereka tidak ada keraguan. Wong cilik pun ketika numpak bis budale kapan jelas, sampainya kapan pasti. Malah justru ketika mereka menggunakan kendaraan pribadi, Belok-belok. ya belum tentu kemudian kepastiannya, Bener. karena dihadapkan dengan kemacetan dan hal yang kemudian berbiaya tinggi. Tetapi jangan lupa, ketika kemudian masyarakat sudah mulai mandiri, ya tentu negara ini kemudian sampai pada fasilitasi dan koordinasi. Di penjelasan podcast yang lain, harapannya kalau sudah pilot projectnya ada di gerbang Kertasusila di Surabaya dan sekitarnya, harapannya lahir yang namanya Malang Raya, Malang Raya. lahir yang namanya Selingkar Wilis, bisa jadi nanti akan lahir yang namanya Tapal Kuda, Apa bisa itu, jadi Gus? lahir yang namanya Pantura. Oh. Jadi Trans Jawa Timur yang mengkoneksi antar Pantura, Wow. mulai dari kemudian mana Surabaya sampai kemudian ke mana yang Pantura, Gresik ya, yang Lamongan. Nah, yang mengkoneksi di dalamnya ini menggunakan koridor yang sekarang ini sudah ada. Itu bakalan jadi masa depan yang cerah sekali ya Gus kalau misalnya tercapai gitu ya. Ya, tapi harus dimulai dengan masing-masing kita. Di Malang itu adalah kotanya mahasiswa, kota pelajar. Kalau kemudian tidak disambung gayuh atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, wah rusak juga nanti. Sehingga kalau kampus-kampus kemudian sudah memprakarsai pentingnya menjaga populasi udara, pentingnya kemudian berhemat, pentingnya kemudian disiplin dan tepat waktu, terus kemudian negara mengapresiasi, angkotnya jelas ada di setiap 5 menitan, sehingga tidak mungkin kalau Anda disiplin, Anda tepat waktu, maka kemudian kuliah Anda akan terbengkelai. Betul. Maka akan lebih nyaman dan tepat kalau kemudian sekian ratus mahasiswa itu kemudian menggunakan jasa transportasi umum. Kalau ngomong-ngomong soal transportasi umum dan inklusivitas itu tadi ya, Gus ya, berarti kan pasti ada faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya kan disiplin, elaborasi tadi. Faktor penghambatnya nih, Gus. Apa faktor penghambatnya menurut? Ya, tentu negara ini kan mampunya, pemerintah ini mampunya sekali lagi sebatas fasilitasi dan koordinasi. Tidak mungkin pemerintah ini akan kemudian memberikan fasilitas yang sampai di luar batas kemampuan keuangan daerah. Tetapi pemerintah ini juga harus bikin regulasi yang dipastikan regulasi itu kemudian hadir dan diterima oleh masyarakat. Nah, kendala pada sosialisasi, kendala kepada masyarakat menerima belum secara utuh. Transjatim adalah transportasi andalan masyarakat Jawa Timur, sudah jadi tagline. Semua mengatakan begitu. Tapi karena disiplinnya belum, ya tentu mereka lebih cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kalau berpikirnya adalah bukan karena terpaksa naik moda yang inklusif tadi itu, bukan karena terpaksa. Tapi kenapa dia milih moda itu? Karena aku nyaman, karena aku aman, karena aku bisa menghemat, dan karena aku tepat waktu. Nah, maka yang paling sulit adalah setelah kita membangun, kita sampai pada tujuan adalah kemudian menjaganya. Apa yang disebut dengan konsisten, ini adalah bagian daripada kendala utama. Ya tentu tahap demi tahap, karena kemampuan keuangan negara juga terbatas. Tapi pastikan kalau rakyat mengapresiasi dengan baik, rakyat mau bergotong royong, dan rakyat mau sambung bergayuh, tentu semuanya akan diselesaikan atas dasar kebersamaan. Baik, berarti semoga nanti ke depannya itu ya Gus ya, banyak dari pemerintah menyediakan transportasi, dari masyarakatnya sendiri ada kesadaran diri untuk saling menjaga gitu kan.
Kalau pendapat Gus sendiri nih kan saya dengar-dengar isu-isu di ibu kota negara itu kan ada bis khusus perempuan nih. Apakah itu termasuk inklusivitas juga menurut Gus? Saya kira ke depan kan ini kan mobil ini kan tidak sekedar mobil yang standar ya. Jadi ada CCTV yang kemudian bisa merekam manakala ada perlakuan yang tidak baik oleh sesama penumpang. Kemudian juga ada alat deteksi sehingga ketika ada keluarga yang menunggu di halte sehingga dipastikan bahwa mobil ini sampai di mana ya? Oh, Kurang dilacak. berapa menit. Nah, Bisa dilacak. alat-alat yang seperti itu sudah ada pada mobil yang masuk kategori standar tadi itu. Ya, di samping itu tentu apa namanya masyarakat bisa memilih ya. Memilih itu artinya begini. Kalau yang di koridor 1 yang sudah lama itu ada yang namanya luxury. Jadi luxury itu begini. Awalnya adalah semuanya bersubsidi. Tapi ternyata setelah kemudian polling pendapat, oh ternyata Pak, kami ini mampu loh membayar tanpa subsidi. Nah setelah kemudian, tapi saya kepengen tetap, tepat waktunya tetap, kenyamanannya tetap. Akhirnya dari polling itu kemudian, wow ternyata harus naik tingkat. Upgrade fasilitasnya. Nah itulah yang kemudian terjadi. Makanya setelah dihantarkan dengan regulasi yang konsisten, regulasi yang kemudian dipahami dan dilaksanakan oleh rakyat, oleh masyarakat, maka pelan-pelan kita tinggal menjaga konsistennya. Toh subsidinya kemudian kita bisa alihkan ke tempat yang lain. Sejatinya masyarakat tidak serta-merta butuh murah kok, dalam tanda kutip. Tetapi butuh yang namanya tepat waktu, butuh yang namanya kepastian, itu masyarakat. Tetapi negara jangan kemudian hitung-hitungan. Kalau dengan masyarakat kecil, ya tetap bahwa subsidi itu menjadi bagian daripada membantu meringankan beban masyarakat kecil. Balik lagi ke inklusif itu tadi ya Gus ya. Itulah untuk kemudian semua bisa terlayani. Betul sekali. Kalau kita bicara nih, katakanlah 5 tahun ke depan nih Gus, atau tahun depan aja gitu Gus. Apa sih harapannya untuk transportasi di Jatim ini gitu? Gubernur ini kan bikin yang namanya perencanaan yang disebut perencanaan 5 tahunan ya. Namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi Ibu Gubernur sudah beliau terpilih atas dasar visi dan misinya. Nah visi dan misi itu diurai di namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun. Nah dari situlah kemudian target peningkatan IPM-nya sampai seperti apa, penurunan angka kemiskinan seperti apa. Tentu di dalamnya ada yang namanya pendidikan kita seperti apa. Yang namanya tas pendidikan itu kayak apa. Gratisnya iya, tapi kan beban masyarakat berangkat dari rumah menuju sekolah itu kan juga biaya. Betul. Sehingga belum tentu masyarakat berkemampuan untuk membiayai dari rumah menuju sekolah. Betul. Alhamdulillah ini di tahun ini kayaknya zonasinya jalan, sehingga tidak lagi berbasis yang namanya zonasi, tapi adalah berbasis domisili. Ini menurut saya model pendidikan yang betul-betul inklusif. Bahkan saya menyebutnya adalah penerimaan peserta didik baru yang Pancasilais. Pancasilais. Karena mohon maaf, orang pinter, orang hebat itu kadang-kadang memang harus tertunda karena situasi dan kondisinya. Ada anak petani yang tiap hari harus merumput karena dia harus mengupayakan makan kambing, makan sapi piaraannya. Ya tentu masa belajarnya terganggu dengan membantu orang tuanya. Betul. Tapi bagi orang yang berkemampuan, dia tidak pernah ada berat dengan membantu orang tua akan pekerjaannya, tentu luang waktunya belajar. Ya tentu kalau kemudian secara hitungan angka, ya tentu anaknya orang yang berkemampuan yang nilainya lebih bagus. Lebih baik. Tapi bahwa yang namanya ketika kemudian nanti menjadi abdi negara, mana yang kemudian punya empati akan bela negara yang cukup, ya tentu akan diuji oleh waktu. Artinya apa, Syafina dan masyarakat Jawa Timur seluruhnya, negara ini nggak boleh membeda-bedakan. Tidak dalam hal yang terkait dengan transportasi yang inklusif tadi, pendidikannya juga sama. Makanya dengan merekonstruksi dari seluruh lini pembangunan ini, saya kira akan berdampak positif, tapi jangan sampai meninggalkan kata yang namanya sinergi dan kolaborasi.
Antara pemerintah dan masyarakat Nah, pastinya ya Gus ya. seapi-api program pemerintah, kalau kemudian masyarakatnya apatis, ya tentu akan tidak bisa terlaksana dengan baik. Sebaik-baiknya program pemerintah butuh antusiasme dari masyarakat itu sendiri. Itulah yang kemudian perpaduan antara perencanaan dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Teknokratik murni tentu tidak mungkin akan berjalan. Partisipasi murni ya tentu akan memberatkan masyarakat. Nah, berdasarkan apa yang menjadi mimpi masyarakat, itulah kemudian negara sambung bergayu. Pemerintah kemudian memfasilitasi. Jadilah yang kemudian disebut dengan kata inklusif tadi. Keren sekali itu gambarannya ya Gus ya. Makanya saya dengar-dengar juga pemerintah ini bahkan sudah berkolaborasi dengan beberapa komunitas untuk isu inklusif ini sendiri ya Gus ya. Jadi membangun ini adalah untuk semuanya, Syafina ya, dan masyarakat Jawa Timur. Tentu atas dasar undang-undang kaitan dengan minoritas harus kemudian kita akomodasi dengan baik. Katakan disabilitas lah semisal, maka kemudian tentu tidak kemudian harus menghitung secara demokrasi. Sistem pemerintahannya demokrasi iya, tapi berbagi manfaatnya dan melahirkan kemaslahatan untuk rakyat, jangan ada kata demokrasi. Yang ada adalah pemerintah harus mengupayakan untuk semuanya. Ibu Gubernur telah terpilih dan kemudian dia memimpin Jawa Timur. Itu adalah gubernurnya masyarakat Jawa Timur. Saya adalah wakil rakyat, partainya adalah Partai Kebangkitan Bangsa memang. Tapi ketika kemudian menerima aspirasi bersama dengan masyarakat, ya tentu adalah seluruh masyarakat Jawa Timur. Nah, kalau kemudian pemahaman berbangsa dan bernegaranya, pembangunannya, ini semuanya adalah menggunakan kata inklusif untuk semuanya, pastikan apa yang menjadi mimpi gubernur dalam bentuk visi misinya akan tercapai. Bisa merangkul semua kalangan masyarakat gitu ya Gus. Melayani. Ngeladeni seluruh masyarakat. Jangan dibeda-bedakan. Bukan hanya merangkul tapi juga melayani seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita ngomong-ngomong soal Jawa Timur ya Gus ya, kita kan tadi ngomong Jawa Timur nih. Salah satu transportasi yang dikenal tadi seperti yang Gus sampaikan kan Transjatim nih Gus ya. Transjatim ya. Ya, saya pernah 1 kali naik Gus. Tapi saya terakhir naik waktu itu ya Gus ya, belum cukup untuk memfasilitasi stroller untuk bayi dan juga kursi roda nih Gus. Apakah sekarang ini sudah ada kemajuan atau mungkin ke depannya nih ada? Seluruh yang terkait dengan moda kita ya, transportasi kita ini telah tersampaikan dengan utuh terkait dengan inklusivitas tadi itu. Sehingga kalau toh mungkin tidak secara sudah ada kaitan dengan yang namanya tempat untuk kursi roda sudah ada di seluruh armada kita ada. Jadi dia naik terus kemudian duduk, kursi ini ada tempatnya tersendiri. Sehingga kalau Anda melihat bahwa naik bus untuk mereka yang berkursi roda kok tidak kemudian berkursi roda di atas mobil, memang ya kita dudukkan. Kemudian kursinya itu kemudian ditaruh di tempat khusus. Ketika nanti dia turun, maka ada pemahaman dari driver yang melayaninya, kemudian waktunya juga durasinya sudah kita hitung. Artinya dengan melayani kelompok difabel tidak kemudian sampai akan menghambat kepastian berangkat dan datangnya. Sudah kita hitung durasinya. Tetap disiplin ya Gus ya. Tetap konsisten dan disiplin itu sendiri. Lah jenenge nyopir kan ya tergantung supire. Iya. Angger supire itu kemudian ya bahasanya adalah bayaran wis jelas. Semangat ya Gus ya. Ya tentu nek wayahe budal ya budal. Kenapa kemudian sampai pada saatnya mau berangkat kok urung budal? Terus ngenteni penumpang, ini kan karena tidak ada kejelasan. Yang menjelaskan itulah kemudian pemerintah. Maka dengan tertib dan disiplin inilah kemudian masyarakat jadi merubah mindset sehingga mereka mengatakan bahwa Transjatim adalah andalan transportasiku. Wah, keren ya Gus ya. Sampai punya
slogan gitu ya untuk Trans Jatim ini saking Ya slogan terkenalnya. itu setelah terbukti, tidak kemudian belum terbukti terus ngomong slogan. Ada pembuktian gitu ya Gus ya. Ya. Kalau begitu apakah kedepannya nih Gus ada gambaran atau cita-cita di halte-halte bus, di halte-halte wirawiri ya kalau di Surabaya ya ada wirawiri juga. Itu kemudian ada papan jadwal yang bisa ada braillenya atau ada audionya jadi merangkul juga teman-teman disabilitas yang tunanetra gitu. Memang secara persentase kayaknya belum seluruhnya halte kita ramah akan difabilitas ya. Tetapi sudah banyak yang kemudian menyediakan keperuntukan bagi saudara-saudara kita yang difabilitas. Memang kadang-kadang halte ini dipindah-pindah. Artinya dipindah-pindah itu awalnya sesuai dengan perencanaan kita ini, katakan di desa A atau di kelurahan A. Tapi ternyata setelah kemudian operasional, masyarakat meminta untuk dipindah. Pak, kalau di situ ternyata kami kejauhan dan komunitas mayoritasnya mengatakan kejauhan, akhirnya dipindah. Kurang tengah Pak gitu. Nah, begitu kemudian dipindah, ya ternyata belum seluruhnya terpindahkan dengan baik. Haltenya sudah, tapi yang untuk jalan kursi roda yang bisa kemudian masuk atau mendekat ke halte yang sehingga memudahkan untuk akses ketika naik kendaraan, kadang-kadang juga belum terselesaikan. Atau mungkin pada awalnya adalah atas dasar masukan masyarakat, Pak kayaknya yang ini nggak perlu Pak, di tempat kami itu semuanya orang yang berkemampuan secara fisik. Sehat walafiat alhamdulillah. Padahal ternyata ada 1-2 ataupun mungkin tamu dari warga yang membutuhkan itu. Makanya mohon dimaklumi kalau kemudian ada persentase yang baru 30% yang ramah difabel, tapi pastikan bahwa inklusivitas, bahwa ini adalah untuk semuanya, ini bagian tak terpisahkan dari rencana sebuah pelayanan yang disebut dengan pelayanan inklusif tadi itu. Dari sinilah kita mulai itu tadi ya Gus, makanya mulai disuarakan soal inklusivitas itu sendiri dan juga dimulai proyeknya sampai 30% itu gitu ya Gus ya. Jadi sekali lagi Sevin dan masyarakat Jawa Timur, ayo kita, bahasanya orang Blitar itu adalah saiyek saikoproyo. Gak mungkin kemudian pemerintah ini akan kemudian melakukan langkah-langkah yang pasti tanpa kepastian dari masyarakat. Sehingga keinginan warga masyarakat disambung gayuh oleh pemerintah. Bicara transportasi tidak sekedar orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jalan kita adalah jalan kita semua iya. Tetapi bahwa di jalan itu juga ada yang namanya komunitas lain. Saling melindungi. Di jalan itu juga ada pemindahan barang A ke tempat yang lain juga. Yang itu juga yang kemudian kadang-kadang menjadi penghambat. Semisal dipastikan bahwa di halte A ini berangkat pada jam 5.05. Sampai kemudian di halte berikutnya adalah jam 05.45. Kita kan nggak tahu di jalan ada apa. Oh ternyata truk pasir. Oh musim yang namanya giling tebu semisal. Sehingga armada kita tidak kemudian begitu lancar tepat waktu. Inilah yang namanya proses perjalanan. Nah, kalau kemudian terjadilah yang namanya pemahaman dari sisi pemerintah, pemahaman dari masyarakat, sosialisasi sudah tersampaikan dengan baik, konsistensi sudah kita jaga, istiqomah atau kontinunya untuk jadwal berangkat dan tepat waktunya, kita terus lakukan yang namanya evaluasi dan kemudian pengawasan yang tertib. Nah, kalau kemudian masih ada kurang-kurangnya, berarti kan mindset kita yang belum. Kalau mindset rakyat dan pemerintah ini adalah armada kita, ini adalah milik kita, maka lebih kurangnya kita pun juga akan bisa menerima. Tapi pastikan ketika kemudian konsistennya ini kita jaga, insya Allah rakyat mesti akan bersama dengan apa yang menjadi rencana pemerintah. Betul sekali ya Gus. Berarti intinya tuh semuanya itu proyek pemerintah ya. Rencana pembangunan pemerintah itu butuh antusiasme, peran dan juga
kolaborasi dengan masyarakat ya Gus tentunya ya. Wajib hukumnya kalau saya melihatnya. Wajib banget. Makanya ketika regulasi itu dibuat, Sevina, itu perlu yang namanya kajian akademik. Iya. Kajian akademik itu adalah kampus berbicara. Yang sekarang mau dibikin yang namanya perda tentang transportasi terkoneksi dan untuk semuanya. Itu yang bikin adalah dari berbagai perguruan tinggi. Maksud kami adalah kaum-kaum intelektual bersuara. Tapi jangan kemudian sampai di situ. Sampaikan kepada para mahasiswa untuk menjadi pelopor utama. Nah, setelah kemudian jadi sebuah kajian, kemudian kita masukkan kepada legal drafting. Bagaimana kemudian sebuah perda ini akan aplikasinya bisa baik. Sehingga hal yang sekiranya bentuknya teknis jangan dimasukkan, akan memberatkan nanti. Biarlah kemudian diatur oleh merupakan tata laksana perda yang bentuknya adalah peraturan gubernur. Nah, di saat kemudian DPR bersama dengan pemerintah ini membahas, tentu melibatkan masyarakat, namanya public hearing. Public hearing. Itu artinya apa? Seluruh yang terkait, kalau bicara yang namanya transportasi, ya selain yang namanya dinas perhubungan, hal yang terkait dengan itu, para penggiat perhubungan, jangan lupa ada yang namanya sarana-sarana prasarana jalan. Terus kemudian bagaimana perda terkoneksi dengan baik. Orang datang dari ujung desa menuju halte, ini juga butuh yang namanya transportasi. Kalau kabupaten, kota, dan desa tidak kemudian melakukan langkah-langkah yang terkait dengan sekendernya tadi itu, maka dipastikan ini kan masih menggunakan motor pribadi. Akhirnya mereka berpikirnya, lah wis aku teko omah ngeterke ning halte gawe pribadi, gawe motor, mending langsung ben luwih sekalian. Maka sekali lagi tadi saya katakan, kebersamaan itu butuh yang namanya kolaborasi. Tidak sekedar pemerintah dengan masyarakatnya, tapi antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dengan desa dan kelurahan. Kalau ini bersinergi bersama, tidak sekedar transportasi, ekonomi, ketahanan pangan, koperasi merah putih, semuanya akan terselesaikan. Dan mulai dari transportasi, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, ini semua butuh yang namanya transportasi. Maka sekali lagi, tidak sekedar bicara tentang manusia yang diangkut, tapi juga barang ada kepastian untuk kemudian diangkut dengan baik. Keren sekali statementnya ya Gus ya. Terakhir nih Gus nih, karena kan dari tadi kita membahas soal kolaborasi dengan masyarakat, pemuda gitu ya. Apa pesan Gus Tamim nih untuk pemuda dan masyarakat di luar sana tentang gimana pentingnya kita harus antusias dengan transportasi umum, terutama yang inklusif gitu? Ayo warga masyarakat, kita berpikir yang makro, kita berpikir yang utuh, bahwa jangan ada kata terpaksa untuk kemudian bersama dengan transportasi publik, transportasi umum, transportasi yang inklusif, tapi kita mencintai karena tepat waktunya sudah, nyamannya sudah, keamanannya juga sudah. Tapi jangan lupa ada masa depan yang harus kita gapai dan kita pikir mulai hari ini. Bagaimana kemudian polusi udara akan berkurang dengan menggunakan moda transportasi umum yang inklusif, maka kita akan kemudian berupaya untuk menjaga kelestarian alam lingkungan kita. Betul. Dan itu adalah untuk anak cucu kita, untuk generasi-generasi mendatang kita. Artinya memilih moda transportasi inklusif ini tidak sekedar kemudian memerankan tentang rencana baik pemerintah, tapi ini adalah rencana kita. Kalau kemudian masih dalam keadaan terpaksa, ya pastikan kemudian hambatannya akan terus ada kendala. Tetapi ketika evaluasi ini kemudian terus berjalan, monitoring terus kemudian terlaksana, maka kebaikan, kemajuan, inovasi terus akan tumbuh, sehingga pemerintahnya inovasinya luar biasa, masyarakatnya kemudian menerimanya dengan sangat bahagia. Betul sekali.
Baik, pemirsa TV 9 Nusantara dan masyarakat Jawa Timur, karena ketika kalian mencintai sesuatu itu kalian akan menjaganya, maka mari kita cintai transportasi umum yang ada di Jawa Timur ini ya, terutama ya Gus ya. Untuk Gus Tamim, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya membahas, menyerukan isu yang sangat penting ini untuk dibahas. Terima kasih untuk masyarakat Jawa Timur. Yang terakhir adalah ayo kita cintai transportasi kita. Transportasi kita harus kita kembangkan bersama-sama. Tidak hanya di lingkar Surabaya, tapi juga di lingkar-lingkar yang lain, di Malang Raya, di lingkar Wilis, bahkan di Tapal Kuda, Madura Raya. Mudah-mudahan akan segera terwujud karena sisi ekonomi, sisi pendidikan, dan semuanya juga menggunakan jasa transportasi. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku bersama dengan transportasi umum yang inklusif. Untuk pemirsa TV 9 Nusantara, terima kasih sudah menonton podcast Ruang Publik pada hari ini. Sampai bertemu di segmen selanjutnya, di episode selanjutnya bersama bintang tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh